A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat 38 sampai 39, yang bunyi ayatnya seperti ini: وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. Di situ dikatakan Allah, dan kami binasakan kaum Ad. Kita tahu kaum Ad adalah kaum dari Nabi Hud, dan kami binasakan kaum Samud, yaitu kaum dari Nabi Saleh dan penduduk Ras. Nah, ini yang akan kita bahas, penduduk Ras. Kaum siapakah penduduk Ras ini? Ini jarang terdengar oleh kita. Ada rupanya yang dibinasakan oleh Allah itu penduduk Ras. Ada banyak lagi generasi-generasi di antara kaum tersebut. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Allah membinasakan kaum-kaum ini sebagai permisalan, artinya sebagai pelajaran bagi kita. Apa yang menyebabkan Allah menurunkan azabnya, itu yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Apa kata Abu Bakar Muhammad bin Al-Ahsan An-Naqsi? Penduduk Ras ini, mereka punya suatu sumur. Nah, sumur itu yang menjadi sumber air mereka. Sumur tersebut airnya selalu ada, dan air itulah yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan kaumnya, dan tidak pernah kering. Di situ ada seorang raja. Raja ini raja yang adil dan baik sekali budi pekertinya. Jadi rakyat sangat cinta kepada raja ini. Lalu si raja meninggal dunia. Dan begitu sedihnya masyarakat mendengar rajanya meninggal ini, mereka larut dalam kesedihan. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi iblis untuk menghancurkan akidah mereka. Nah, masyarakat Ras ini terlalu sedih. Terlalu sedihnya mereka ini dimanfaatkanlah oleh iblis. Dan iblis pun menyamar jadi raja mereka itu dan menemui kaumnya. Kata raja kepada kaumnya, "Sebetulnya aku tidak mati. Aku sengaja bersembunyi dari kalian agar aku melihat apa yang kalian lakukan. Aku melihat perbuatan kalian, bagaimana kalian ketika kehilangan aku." Lalu kembali masyarakatnya bahagia. Bahkan rajanya bilang, "Aku tidak akan pernah mati selama-lamanya." Kita lihat sekarang kan, tidak boleh berlebihan mencintai orang, dan tidak boleh berlebihan berlarut-larut dalam kesedihan. Karena hal itu akan dimanfaatkan oleh iblis laknatullah. Saking bahagianya mereka, akhirnya si raja itu pun mereka sembah. Padahal itu adalah iblis laknatullah alaih. Nah, disembahlah oleh masyarakat Ras. Allah turunkanlah sebuah wahyu kepada seorang laki-laki yang bernama Hanzalah bin Safwan. Jadi nama nabinya adalah Hanzalah bin Safwan. Diturunkan wahyu buat Hanzalah bin Safwan ini untuk menasihati kaumnya. Nabi Hanzalah bin Safwan ini, dia pun memperingatkan kaumnya, kalian jangan mau tertipu. Orang yang sudah mati tidak mungkin kembali lagi. Yang kalian lihat, yang kalian dengarkan suaranya itu adalah suara iblis laknatullah alaih. Kalian jangan mempersekutukan Allah. Kok malah kalian sembah? Kerja kalian ini sudah salah, wahai kaumku. Tapi mereka tetap ngotot, rajaku ini Tuhan, karena ia bisa hidup kembali. Dan dia tidak akan mati katanya. Berapa kali diingatkan untuk tidak mempersekutukan Allah. Jangan kalian sembah, tetap masih aja disembah. Kaum yang tidak pernah mau berpikir. Cinta buta mereka saking sayangnya kepada raja hingga menyembah-nyembah menganggap si raja ini Tuhan mereka. Wajar kan Allah akhirnya marah kepada kaum Ras ini. Nabinya sudah memperingati, dikasih nasihat yang baik-baik, malah Nabi Hanzalah ini dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditutup atasannya pakai batu besar.
Jadi setelah dimasukkan ke sumur, atasnya ditutup. Kita tidak bisa bayangkan, pengap gelap, pasti tersiksa banget. Kaum yang zolimnya kelewatan. Cuman satu orang yang beriman kepada Nabi Hanzalah, seorang yang berkulit hitam. Jadi di setiap harinya itu dia mencari kayu bakar, kemudian dijualnya ke pasar. Hasilnya dia beli makanan, dan dengan sembunyi-sembunyi diangkatnya batu itu, dia kasih makan Nabi Hanzalah. Terus seperti itu, dan itu berlangsung sampai menjelang ia ketahuan. Nah, akhirnya begitu ketahuan, mereka berdua ini akhirnya dibunuh oleh penduduk Ras. Nabi Hanzalah dibunuh, pria kulit hitam itu pun dibunuh oleh kaum Ras. Kita lihat di sini apa? Sekalipun kita ini orang baik, kalau kita memberikan suatu nasihat yang benar kepada orang yang menentang kepada kita, takdir bisa berkata lain. Kita juga bisa disakiti, kita bisa dibunuh. Tetapi matinya kita mati syahid, karena mati di dalam kebenaran, walaupun dengan cara penyiksaan. Inilah yang dirasakan oleh para nabi-nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Salah satunya Nabi Hanzalah ini. Terus, apa hukuman Allah bagi mereka, penduduk Ras ini? Seluruh air penduduk Ras itu kering. Allah bikin kering, tidak ada air sedikit pun. Pokoknya sama sekali tidak ada turun hujan, semua serba kekeringan. Akhirnya, mereka semua kehausan. Bayangkan, tidak ada minum air sedikit pun. Dan mati dalam keadaan tidak mendapat pasokan air. Matinya betul-betul sia-sia. Penduduk mereka kacau, berantem satu sama lainnya, dan akhirnya Allah binasakan penduduk Ras ini. Nah, inilah yang menjadi pembelajaran bagi kaum-kaum sesudahnya, atau kaum kita ini. Mungkin kenapa air kita kering? Takutnya banyak orang-orang soleh yang disakiti, orang-orang soleh yang dibunuh karena menyampaikan kebenaran. Ini salah satu penyebab kalau sumber air menjadi kering. Kemudian, kaum apalagi yang dibinasakan oleh Allah, yaitu kaum Yasin. Dalam surah Yasin itu ada kaum yang bernama kaum Yasin. Mereka dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini juga menjadi penyembah berhala. Kalau tadi kan masyarakatnya menyembah rajanya, kalau ini rajanya yang menyembah berhala dan menyuruh masyarakatnya untuk menyembah berhala, dan ini dianggap sebuah kebaikan. Nama rajanya ini dalam kitab ini disebutkan Antiochos, dan dia ini diberi peringatan tidak sedikit nabinya, tapi ada 3 nabi. Nama-nama nabi itu Nabi Sadiq, Masduq, dan Saluk. 3 sekali nabi yang turun untuk memperingati kaum Yasin ini. Tapi apa yang mereka lakukan kepada 3 nabi ini? Justru kaum Yasin menganiayanya, merajamnya. Apa kata para nabi ini kepada Raja Antiochos ini? Wa ma alaina ilal balaghul mubin. Kewajiban kami ini tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Maksud dengan jelas itu bagaimana? Kan yang kami sampaikan bisa dicerna, tidak bisa terbantahkan. Apa maksud kalian menyembah berhala ini? Biasa kalian buat berhala ini dari kue, tapi habis itu kalian makan. Kalian panggil dia, dia tidak mendengar. Kalian yang buat, kalian sembah dia sendiri. Bukankah hal ini yang tidak masuk akal? Lah, kami berikan kalian keterangan yang jelas. Sembahlah Allah yang telah menjadikan langit tanpa tiang. Jadi diterangkan dengan jelas. Malah yang mereka katakan apa? Sesungguhnya kami ini bernasib malang gara-gara kamu. Kamu memperingati kami seperti ini, malang hidup kami. Maka mereka menyambung lagi, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, akan kami rajam kamu. Rajam itu kan dilempar pakai batu sampai mati ya. Jadi kalau tidak berhenti kami rajam, kata kaum Yasin kepada ketiga nabi itu. Terus apa kata nabi ini? Kemalangan kamu itu karena kamu sendiri. Jadi tidak ada hubungannya dengan kami. Masa kalian diberi peringatan yang baik, malah kalian bilang kalian menderita. Nah, setelah terjadi perdebatan, dari jauh datang namanya Habib Al-Nazar. Ya qaumi tabi'ul mursalin, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta balasan upah kepadamu dan mereka mendapat petunjuk. Setelah itu kata Habib Al-Najjar, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuanku. Langsung beriman dia. Jadi masyarakat tidak ada yang mau, tapi Habib Al-Najjar ini mau beriman. Aku beriman kepada Tuhan kalian. Gara-gara inilah mereka semua dibunuh, hingga Nabi Allah dibunuh dan Habib Al-Najjar pun dibunuh oleh kaum Yasin. Tapi Habib Al-Najjar ini di dalam surah Yasin ayat 27, dia kan langsung dikatakan Allah, masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi begitu dia meninggal, masuklah ke dalam surgaku. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya sekira kaumku mengetahui. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampun kepadaku dan menjadikan aku orang yang dimuliakan? Karena mereka membunuh para nabi, mereka membunuh orang-orang soleh. Maka kata Allah, tidak ada siksaan bagi mereka selain satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka mati semuanya. Dalam riwayat dikatakan, malaikat Jibril itu berada di gerbang kota itu, kemudian memekikkan suara yang keras. Maka matilah bergelimpangan kaum Yasin. Maka selesailah kisah Nabi Allah yang dibunuh oleh kaumnya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.